Dimanapun juga kami berada Tuhan, pada saat kami istirahat, pada saat kami kerja, pada saat kami tidur, pada saat kami melakukan segala sesuatu Tuhan, jangan tinggalkan kami. Jangan ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Biar kami tetap dalam putaran terakhir ini, kami boleh tetap memperbarui sayap-sayap kami Tuhan, untuk terbang tinggi sambil menantikan semua rencana-Mu harus terjadi buat dunia ini. 3 tahun ke depan ada lawatan, ada tuaian, apapun Tuhan yang Engkau sedang kerjakan, buat kami terlibat Tuhan, buat kami ikut ambil bagian. Kami tidak hanya mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami, dalam putaran terakhir ini, dalam 3 tahun ke depan. Apa yang Engkau mau, buat kami dapat menangkap dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Dimanapun juga kami berada, buat kami menyambar apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama saya, amin. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang mewarnai dunia, ya. Mewarnai dunia. Kenapa kita akan belajar tentang mewarnai dunia? Kalau saudara lihat gambar ini, kalau dunia diwarnai sedemikian rupa, kita itu menarik banget ya. Ada 2 gambar di depan kita. Ada 2 bunga mawar ya. Saudara tahu yang satu tidak berwarna, yang satu berwarna ya. Dengan warna yang ditampilkan ini, otomatis begitu kita melihat, mata kita lalu tertuju kepada yang berwarna. Betul nggak? Betul nggak? Kita akan lebih tertarik dengan sesuatu hal yang lebih menarik mata kita, kecuali kita buta warna ya. Tapi kalau kita tidak buta warna, kita tahu persis saat kita melihat akan 2 gambar ini, yang pasti kita akan lihat adalah yang lebih berwarna. Karena apa? Karena kita tahu itu lebih menarik. Nah, hari ini di dalam putaran terakhir, putaran yang dinamakan 3 tahun ke depan yang Tuhan merindukan dalam hidup saudara dan saya harus bisa mewarnai dunianya ya, dunia saudara. Pertama kali kita mewarnai dunia di sekitar kita. Sesudah itu kita akan mewarnai di dalam lingkungan kita ya. Sesudah itu kita akan mewarnai seluruh dunia ini dengan warna yang ada dalam hidup saudara. Itu yang Tuhan rindukan, terutama dalam yang dinamakan putaran terakhir ya. Lalu bagaimana sih caranya untuk kita bisa mewarnai dunia? Seseorang yang akan mewarnai suatu gambar itu dibutuhkan yang dinamakan pewarna ya. Mungkin pensil warna, mungkin itu krayon atau apapun juga. Harus ada yang dinamakan persiapan bagaimana kita mewarnai. Tetapi yang namanya mewarnai itu juga tergantung dari bakat kita, talenta kita. Talenta kita bagaimana caranya? Karena walaupun seseorang itu mempunyai krayon yang sama, mempunyai pensil warna yang sama, tapi saat mereka mewarnai itu tidak sama. Hasilnya pun tidak sama. Tapi satu hal kita lihat, bagaimana seorang itu bisa punya kreasi ya, bisa menciptakan sesuatu sehingga benar-benar menarik kalau kita dapat mempunyai belajar yang namanya mewarnai. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana kita itu bisa mewarnai akan dunia ini. Kita belajar dari seorang raja ya. Rahasianya yang pertama, bagaimana kita bisa mewarnai dunia. Yang pertama, kita harus jadi teladan. Nah,
saudara, kalau saudara mendengar bisa jadi teladan. Mungkin ada orang yang mengatakan, aku gak bisa apa-apa tuh. Bagaimana aku bisa menjadi teladan untuk orang lain? Sebenarnya saudara, setiap saudara dan saya itu punya yang dinamakan harta terpendam. Sesuatu hal yang talenta yang tidak kelihatan. Dan itu walaupun kecil sekalipun itu bisa mewarnai hidup saudara. Bisa mewarnai hidup saudara. Saudara itu bisa menjadi dampak di dalam sekitar saudara, bisa menjadi warna yang lebih cerah. Ya, kalau saudara lihat dua gambar bunga tadi, ya, gambar yang satu karena diwarnai, dia bisa membuat cerahnya gambar itu. Nah, hidup saudara itu bisa menjadi sesuatu yang cerah dalam hidupmu sendiri, ya, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam dunia bisnis kita, di dalam dunia di mana Tuhan tempatkan, itu bisa mewarnai. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu kalau saudara dan saya bisa menjadi teladan. Nah, kita akan belajar dari seorang raja yang namanya Yosia. Yosia itu adalah seorang raja. Papahnya namanya Raja Amon. Kakeknya namanya Raja Manase. Ayah daripada Raja Manase itu Hizkia. Sering kali kita mendengar cerita tentang Raja Hizkia disembuhkan Tuhan dan sebagainya. Ditambah umurnya menjadi 15 tahun. Itu kakek-kakeknya dari Yosia ini. Tapi ternyata ya, Hizkia ini punya anak namanya Manase. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Manase adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Sedangkan pernah ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi artinya kalau papahnya baik, keluarga ini baik, kaya-kaya anaknya pasti baik. Tapi kenyataannya tidak itu. Hizkia adalah raja yang taat dan sangat dicintai Tuhan. Dan sampai Tuhan itu menambah umurnya 15 tahun. Tapi ternyata punya anak yang namanya Manase. Anak ini dikatakan jahat di hadapan Tuhan. Lah, yang dinamakan istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gak berlaku buat Manase. Di dalam Alkitab dikatakan Manase lalu dia menjadi raja jahat. Dia punya anak namanya Amon. Hanya berapa tahun jadi raja. Dikatakan Amon juga raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Amon ini punya anak namanya Yosia. Tapi Yosia itu sangat berbeda dengan Amon. Yosia ini berbeda banget sama Manase. Kita akan baca. Yosia itu bisa jadi teladan. Sampai Yosia ini bisa mengubah, bisa mewarnai kerajaannya. Bisa membawa bangsa Yehuda. Dia menjadi raja Yehuda saat itu. Membawa rakyat Yehuda, membawa rakyatnya kembali kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Mengajak mereka berbakti kepada Tuhan. Sedangkan ayahnya dikatakan dia jahat ayahnya. Kakeknya jahat. Kok bisa? Kenapa? Di mana letak rahasianya? Saudara kita baca di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat yang pertama. Dikatakan begini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan
dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, kalau saudara melihat, kok bisa ya? Papahnya tidak baik, kakeknya tidak baik. Kok bisa punya cucu sebaik ini? Dari mana itu? Dikatakan dia benar-benar mencintai Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak nyimpang kanan dan kiri. Hidupnya lurus. Dan dikatakan seperti Daud. Hidupnya lurus. Dan dikatakan begini. Usianya baru 8 tahun. Saudara, anak 8 tahun itu kelas 3 SD. Bayangkan, anak umur kelas 3 SD sudah jadi raja. Aneh ya? Anak umur 3 tahun, kelas 3, umur 8 tahun sudah jadi raja. Dan dikatakan 31 tahun. 31 tahun dia memerintah. Dan dikatakan selama 31 tahun dia hidupnya takut akan Tuhan. Hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidupnya lurus seperti leluhurnya yaitu Daud. Saudara, sekarang kita pikir, kok bisa ya anak umur 8 tahun kok bisa dilahirkan dalam keluarga yang gak benar. Kok bisa dia hidupnya benar? Saudara, kalau kita lihat ya, umur tidak menjadi persyaratan untuk saudara dan saya menjadi teladan. Mungkin saudara akan mengatakan begini, aku sudah tua, sudah biarlah anak-anak yang masih muda yang menjadi teladan. Saudara, apapun yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, saudara menjadi ayah, saudara menjadi ibu, saudara menjadi pembisnis, saudara menjadi hamba Tuhan, saudara menjadi karyawan, saudara menjadi apapun, pengusaha apapun, ya, saudara bisa mewarnai. Tidak tergantung akan saudara dan saya itu umur berapa. Kita lihat, apa kita nggak malu anak umur 8 tahun. Ya. Anak umur 8 tahun baru kelas 3 sudah bisa menjadi teladan. Ya. Bisa mewarnai akan dunia. Bisa menjadi pengaruh. Ya. Mewarnai itu menjadi pengaruh buat pemerintahannya. Sampai semua rakyat Yehuda ini bisa kembali ke Tuhan. Itu teladan yang luar biasa. Sebenarnya Tuhan sangat merindukan untuk putaran terakhir ini. Ayo saudara, warnai duniamu. Dimanapun juga saudara berada, saudara itu bisa mewarnai. Dengan cara apa? Menjadi teladan. Dalam bentuk apapun itu bisa menjadi teladan. Dan itu bisa menegur dalam hidup saudara dan saya. Saudara, saya seringkali khotbah tentang menceritakan tentang cucu saya. Karena cucu saya yang kecil itu, Kean itu, anaknya benar-benar kecil tapi bisa jadi teladan. Kadang-kadang bisa menjadi teladan buat cicinya. Saya kadang-kadang sampai bilang, ini anak lebih kecil dari cicinya. Tapi dia bisa menjadi teladan. Salah satu contoh, kalau saya naik tangga, dia walaupun sudah naik, dia akan turun lagi. Dan dia gandeng saya. Nah, begitu dia gandeng saya, cicinya ngeliat. Ya, cicinya ikut turun. Jadi cicinya juga ikut gandeng. Sebab cicinya gak punya pemikiran untuk gandeng. Tapi karena lihat adiknya menjadi teladan, dia ikut-ikut. Bisa mewarnai. Bisa mewarnai. Siapa yang nyuruh? Tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh. Kalau saya makan, begitu saya di meja makan, dia langsung ngambil minum. Walaupun dia ngambil minumnya pakai cangkirnya dia yang tidak pecah. Tapi dengan tindakan yang dia lakukan, saya tuh merasakan bisa jadi teladan. Anak kecil aja bisa memberi makan neneknya gitu ya, omanya. Itu mewarnai dalam keluarga. Nah,
Kita bisa untuk lakukan hal seperti itu. Misalnya salah satu contoh di gedung ini. Ya. Kalau saudara misalnya masuk ke WC, lalu saudara lihat tisu banyak sekali berceceran. Ya. Lalu saudara mengatakan, ini sih urusan kebersihan. Saya nggak mau tahu. Tapi kalau saudara datang, lalu saudara memungut akan kotoran-kotoran tersebut, ya, tisu tersebut, saudara masukkan ke tempat sampah. Orang lihat, mereka akan tahu, ini teladan yang sangat baik. Pernah salah satu contoh saya lakukan hal itu. Suatu saat saya masuk ke gedung Gracia, itu plastik minum, gelas minum plastik itu, yang aqua atau vape, berserakan di jalan. Saya ambilin satu-satu. Sedangkan sebelum saya jalan di situ, itu sudah banyak orang yang jalan di jalan itu. Tapi tidak peduli dengan kotoran yang ada. Ya. Tapi begitu saya datang, saya mau masuk, saya lihat ini kok kotor. Saya ambilin saudara. Saya ambilin, saya masukkan ke tong sampah. Di belakang saya akhirnya ngikutin. Ya. Dia ikut ngambil. Dia ikut ngambilin dan akhirnya dimasukin ke sampah. Kenapa? Saya nggak tahu maksud dia. Mungkin dia waktu pertama kali nggak punya pemikiran untuk melakukan itu. Tapi mungkin sungkan dengan saya. Lah Ibu Nani aja berbuat seperti ini. Masa aku nggak mau bantuin? Mungkin. Tapi apapun yang terjadi kita tahu itulah salah satu contoh yang namanya mewarnai dalam kehidupan kita. Kita bisa mewarnai dimanapun juga. Saudara, tidak tergantung saudara tua atau muda. Kita lihat Yosea ini. Umur baru 8 tahun. Peranan ibunya sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi. Dia punya mentor. Yosea ini punya mentor. Mentornya siapa? Ibunya. Ibunya disebutkan di sini, ibunya namanya Yedida. Dialah yang mendidik akan yang namanya Yosea ini. Sekalipun papahnya tidak baik, sekalipun kakeknya tidak baik, dia punya seorang ibu yang baik. Dia punya mentor yang baik, yang selalu memberikan pengarahan-pengarahan. Saya berdoa setiap saudara punya mentor. Setiap saudara punya ibu rohani atau bapak rohani dalam kehidupannya. Ada yang saudara pakai buat panutan. Saudara, itu pengarahan yang diberikan oleh Yedida terhadap Yosea. Itu sangat mempengaruhi hidupnya. Sampai ini anak dididik sedemikian rupa. Dapat dikatakan mengasihi akan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidupnya lurus mencintai Tuhan. Saudara bisa jadi teladan. Bisa menjadi mewarnai dunia di sekitarnya. Kalau saudara di dalam pekerjaan, di dalam bisnis saudara. Ya, saudara tidak bisa mewarnai, malah gambar itu dicoret-coret. Coba bayangkan saudara. Gimana ya? Bagaimana kita bisa mewarnai kalau yang kita warnai itu kita sudah punya pensil warna, kita punya krayon warna. Tapi kita nyoret-nyoret akan gambar yang sudah ada garisnya. Saudara tadi lihat kan, gambar itu sudah ada garisnya. Hidup saudara itu sudah ada destininya. Saudara harus tahu. Blueprint yang Tuhan berikan dalam dunia begitu saudara ada dalam dunia ini. Setiap anak Tuhan itu sudah punya blueprint. Ya, sudah punya gambaran yang sudah digaris-garis gitu. Tinggal apa? Saudara dan saya mewarnai akan gambar yang Tuhan sudah berikan. Nah, gambarnya kayak apa? Firman Tuhan katakan, engkau itu segambar dengan Tuhan, ya kan? Manusia diciptakan segambar dengan Allahnya. Jadi sudah ada, polanya sudah ada. Tergantung dari saudara dan saya. Mau kasih warna apa? Atau mau dicoret-coret bisa aja.
tergantung dari saudara. Tapi hari ini Tuhan katakan warnai duniamu. Dengan cara apa? Mewarnai sesuai dengan seleramu. Tapi harus benar-benar bagaimana cara kita bisa berjalan dalam jalan yang Tuhan tentukan. Jadilah teladan seperti yang dialami oleh Yosea. Kata Yosea ya, itu artinya Tuhan menopang. Ya. Tadi pujian mengatakan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya. Dan tadi pujian mengatakan biarlah kita terus dipimpin oleh roh Tuhan. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Kita nggak bisa hidup di luar daripada pimpinan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajar saudara. Kita terus minta pimpinan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita minta pimpinan Tuhan? Dengan cara membaca firman Tuhan setiap hari. Jangan tinggalkan untuk kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itulah pedoman dalam hidup saudara sampai saudara bisa hidup benar. Itu yang membuat saudara dan saya bisa menjadi teladan. Ya. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mewarnai dunia. Yang kedua dikatakan mempunyai hati mencari Tuhan. Yosea masih kecil, usianya baru 8 tahun, mulai menanjak remaja, mulai menanjak menjadi dewasa ya. Karena dia dikatakan 31 tahun dia meninggal, berarti ditambah dengan 8 tahun umurnya masih terlalu muda. Dia sudah selesai destininya. Hanya 39 tahun berarti 31 ditambah 8. Ya. Hanya 39 tahun, masih sangat muda, belum ada 40. Tapi destininya sudah nyampe. Dia bisa membuat pembalikan keadaan. Itu sangat luar biasa. Karena apa? Yang kedua, mempunyai hati mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara mau menjadi teladan, ya, kalau saudara mau mewarnai dunia, tidak bisa ke saudara cari yang lain. Cari akan hati Tuhan. Harus benar-benar kejar akan hatinya Tuhan. Punya hati yang terus mencari Tuhan. Lalu apa yang dilakukan? Dia orang yang mencari Tuhan selalu mengingat Tuhan, apa yang engkau mau? Yang Tuhan mau adalah memperbaiki bait suci. Ya. Supaya saudara bisa mewarnai duniamu. Perbaiki bait sucimu dulu. Engkau akan bisa memperbaiki bait suci orang lain. Ya. Perbaiki dulu bait sucimu. Dia mencintai akan Tuhannya. Dia tahu cari apa yang Tuhan mau. Perbaiki bait suci. Dia tidak memperluas akan kekuasaannya. Dia tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan perluaskan akan daerahku. Tapi awal pertama dikatakan dia mencari Tuhan dan mulai melakukan perbaikan pembangunan bait Allah. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya dalam putaran terakhir ini. Bagaimana saudara dan saya ikut ambil bagian di dalam putaran terakhir ini. Yang Tuhan mau, perbaiki dulu bait sucimu. Perbaiki akan bait sucimu, hidupmu. Firman Tuhan mengatakan bait suci itu adalah kehidupan saudara dan saya. Perbaiki supaya bisa menjadi teladan, supaya bisa mewarnai dunia. Kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ketiga dikatakan ini. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosea. Dikatakan dalam tahun yang ke-18 berarti dia baru berusia kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun. 10 6
26 ya. Ke-18 ditambah 8. Ya, betul ya. Zaman Raja Yosea, maka raja menyuruh Safan dan Asalya bin Mesulam, panitia itu, ke rumah Tuhan, katanya. Dia katakan, dia minta sama orang-orang itu, coba kamu ke bait Allah, coba kamu lihat apa yang sedang terjadi, perbaiki, cari Tuhan dan memperbaiki rumah Tuhan. Yang rusak dalam hidupmu apa? Bagaimana saudara bisa menjadi dampak? Bagaimana saudara bisa mewarnai dunia kalau hidupmu gak bisa menjadi teladan? Kalau hidupmu selalu tidak bisa menjadi contoh, gak bisa kita mempengaruhi. Bagaimana orang lain bisa tertarik dalam hidupmu kalau hidupmu gambarnya penuh dengan coretan-coretan yang tidak baik? Perbaiki. Caranya bagaimana? Kejar Tuhan. Untuk putaran terakhir ini yang Tuhan rindukan, kejar Tuhan. Bagaimana cara mengejar Tuhan? Perlipat kali gandakan di dalam engkau itu membaca firman. Tidak dilarang saudara bekerja, tidak dilarang saudara untuk pergi kemana-mana, sekalipun sekarang PSBB ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perlipat kali gandaan perkara rohani lebih daripada perkara-perkara jasmani. Boleh kerja, boleh. Kalau kamu gak kerja, bagaimana kamu mendapatkan uang? Kerja tetap, lakukan bagianmu. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, kejar Tuhan, perbaiki. Supaya saudara dan saya bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dan bisa mewarnai di sekitar saudara. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosea? Mempersembahkan persembahan untuk membangun rumah Tuhan. Saudara, semua yang kita lakukan itu perlu yang dinamakan harga yang harus dibayar. Ya. Gak ada sesuatu gratisan, harus perlu pengorbanan, harus perlu sesuatu hal yang dikorbankan. Saudara yang biasanya senang untuk nonton film misalnya, saudara yang lebih suka dengan main gadget misalnya, ya, main game misalnya. Nah, begitu saudara mau memperbaiki akan bait suci saudara, kita tidak bisa bait suci kita itu diperbaiki dengan kita banyak dipengaruhi oleh game-game itu. Caranya kita potong itu, ya, ada harga yang harus dibayar. Kita memberikan banyak waktu untuk datang kepada Tuhan. Salah satu contoh, di tempat ini sudah disediakan praise and worship pagi. Mungkin saudara mengatakan, aduh terlalu pagi. Ya. Saudara, kalau dibandingkan dengan AOC yang jam 5, kita tuh sudah lebih enak loh. Karena baru sudah jam 7. Jam 7 itu pagi itu kita bisa mempersiapkan segala sesuatu buat anak-anak kita. Dan sesudah itu kita bisa datang ke tempat ini. Untuk apa? Membangun kembali bait Allah. Dan untuk itu dikatakan, saudara dan saya harus bayar harga. Gak bisa gratisan. Ya. Mungkin saudara akan mempersiapkan segala sesuatu buat anak-anak saudara lebih pagi lagi. Sehingga semua dapat dipersiapkan dan saudara bisa melakukan kegiatan untuk datang kepada Tuhan. Perbaiki bait Allah itu. Perlu persembahan, perlu harga yang dibayar. Yang ketiga dikatakan seperti ini. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Saudara, berarti selama ini sebelum dapat perintah dari Yosea, uang itu terus ditumpuk. Ada persembahan masuk, tidak dipergunakan.
Sampai tambah lama tambah banyak, tapi tidak ada yang dipergunakan. Tapi Yosea merasakan rumah Tuhan rusak, uang ada, tapi kenapa tidak dilakukan tindakan seperti ini? Saudara dan saya itu punya talenta. Jangan simpan talentamu, tapi pergunakan talentamu seperti yang Tuhan mau. Kalau kamu punya talenta untuk bisa mengajar, kamu bisa jadi mewarnai duniamu dengan mengajar. Apa yang ada, kembangkan semuanya. Pasti Tuhan akan buat jalan. Engkau akan diberikan lebih, engkau akan diberikan lebih, dan engkau akan diberikan lebih. Saudara, ada seseorang yang bersaksi kepada saya seperti ini. Dia sepertinya tidak bisa apa-apa. Pada suatu saat dia dikatakan, kamu itu lulusan apa? Dia bilang, saya sebenarnya ya lulusan SMP, hanya SMP. Ya. Itu dapat dikatakan kerja dimanapun juga itu gajinya nggak seberapa. Tapi dia katakan, saya mau kerja, saya mau mengerjakan apa saja. Rumahnya cukup jauh dan dia berani bayar harganya. Dia berani jalan kaki karena dia tidak punya uang. Tapi setiap pagi, saudara, setiap pagi itu dia selalu ada di pintu pabrik tersebut. Sampai suatu saat dikatakan, kamu ngapain di sini? Ya mau bantu-bantu. Dia bilang tidak kerja, tidak mungkin ada orang yang mau mempekerjakan dia. Dia cuma bilang, siapa tahu saya bisa bantu-bantu. Lalu ada seorang montir yang rasa kasihan. Ini anak kok setiap hari di sini sambil ngeliatin. Kalau orang kerja dia ngeliatin. Dia nggak berani bantu karena tidak disuruh. Ya. Tapi montir ini, udahlah kamu bantuin saya sini. Gitu. Apakah digaji sama majikannya? Tidak. Tapi dia yang gaji sama si anak ini. Udahlah tak ajarin aja anak ini. Kelihatannya anak ini kok punya keriduan buat cari uang. Ditanya, kamu enggak sekolah? Enggak bisa sekolah, dia bilang. Tapi saya mau kerja. Jadi akhirnya si montir ini menjadikan dia seperti asistennya, coba disuruh-suruh saja, tapi dibayari sama montirnya. Jadi tidak mendapatkan gaji dari majikannya. Tapi dilihat, ini anak bakatnya luar biasa. Dia mau belajar dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Nah, itu perusahaan angkutan, saudara. Dia kalau lihat truk datang ya, nyuci, dia ikut nyuci. Dia nyuci truk-truk yang selesai dikerjain. Dan sesudah itu apa yang dilakukan? Sesudah itu dia melihat ban-ban yang kotor, dia dicuci. Lalu montir ini mengatakan, ini anak berbeda banget. Dia tidak pernah minta uang. Sampai montirnya itu kalau makan, dia beli makanan 2 porsi, yang 1 dikasihkan dia. Dan kalau minum dikasih minum. Kalau pulang dikasih jajan. Saking montir ini merasakan ini anak SMP kok seperti ini. Dididik sedemikian rupa terus menerus. Sampai dia bisa mengerjakan segala sesuatu dengan cekatan dan bisa. Sampai pada suatu saat pas majikannya melihat akan hal itu, dia tanya, ini anaknya siapa? Tanya begitu. Ini anak kamu tah? Bukan Pak, tapi ini anak sudah 2 bulan ini ikut saya. Maksudnya gimana? Bantuin saya saja Pak. Saya tidak mengambil uang dari gaji ini kepada Bapak. Dari gaji saya ambil buat anak ini. Karena dengan anak ini ikut saya 2 bulan, kerjaan saya bertambah lagi Pak. Artinya saya bisa mengerjakan yang seharusnya 10 menjadi 20. Karena dibantu sama anak ini. Nah, lalu majikan ini mulai memperhatikan dari belakang kaca kantornya dia. Dengan cara yang seperti itu. Dia melihat cara kerjanya anak ini yang cekatan dan pandai, pinter.
lama-lama dikatakan coba dia kasih kerjaan tersendiri. Akhirnya dikasih kerjaan dan semua yang dikerjakan, reparasi montir yang mengerjakan itu, mesin-mesin yang tidak baik menjadi bagus oleh karena anak ini. Dia pendidikan apa enggak punya pendidikan saudara. Apakah dia pendidikan dari jadi insinyur mesin? Tidak sama sekali. Tapi dengan pengalaman yang dia lakukan, dia akhirnya bisa. Sampai misalnya si montir itu mengatakan yang ini rusak. Oh ya Pak saya tahu. Dia bisa tahu onderdil mana. Dan dia bisa pergi untuk mencari onderdil itu. Dan begitu si majikan ditahu, langsung diangkat saudara. Sudah kamu sekarang gak usah dibayarin sama bapak ini, dibayarin sama saya. Naik. Dan saudara tahu, sampai akhirnya semua perusahaannya dihibahkan ke anak ini sama majikannya. Karena apa? Majikannya gak punya anak. Majikannya kaya raya dan tidak punya anak. Dia sedang memikirkan, aku mau perusahaanku ini diteruskan. Tapi tidak ada orang yang bisa meneruskan. Dia tidak punya anak. Dulunya rencananya mau diserahkan kepada montirnya. Tapi montirnya sudah tua, percuma. Montirnya hampir sama dengan dia. Tidak mungkin menjadi generasi penerus. Dan apa yang terjadi? Yang jadi generasi penerus adalah anak ini lulusan SMP. Tapi dia diangkat, bahkan dihibahkan semua. Dan perusahaannya menjadi besar dan sangat besar. Saudara, bisa mewarnai. Dia bisa mewarnai di sekitarnya. Tidak usah berpikir aku dari latar belakang mana. Yosia anak yang berusia cuma 8 tahun. Anak ini, anak dari seorang janda. Sampai dia bisa membiayai akan orang tuanya, bisa menyekolahkan adik-adiknya. Dia hanya lulusan SMP, tapi dia bisa mewarnai hidupnya sampai menjadi dampak, bahkan menjadi orang yang sangat dibedakan. Saudara, saya sangat merindukan kita bisa mewarnai dimanapun juga Tuhan tempatkan saudara. Jangan jadi benalu, tapi jadilah mewarnai dunia. Lalu dikatakan dalam ayat yang kelima, baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Orang bisa mewarnai dunia jikalau orang itu bisa dipercaya. Kalau kau bisa dipercaya, kau akan bisa menjadi berkat dimanapun juga Tuhan tempatkan. Seperti anak ini. Anak ini sebetulnya dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya dengan tekun, dia selalu di depan pintu. Sampai pintu itu begitu dibuka dia sudah masuk. Orang lain belum datang dia sudah datang. Dan begitu dilakukan bukan sekali dua kali. Begitu dia sudah diangkat menjadi orang yang bisa bantuin si montir itu. Montirnya belum datang, dia sudah datang dan dia sudah mengerjakan pekerjaan yang tadi sore belum dikerjakan. Sampai montir ini mengatakan, ini orang yang dapat dipercaya. Dia bekerja pulang paling akhir, dia datang paling pagi. Saudara, bisa dipercaya. Dia kalau disuruh untuk membeli barang, dia punya nota yang lengkap ya. Untuk parkir sekian, untuk ini sekian, notanya dikasihkan. Sampai dikatakan bisa dipercaya. Dan ini terjadi pada waktu pembangunan bait Allah. Pada waktu zaman Yosea. Yosea mengatakan gak usah pakai perhitungan ya.
aku percaya kamu benar. Saudara, kalau saudara itu punya seorang yang bisa dipercaya, saya yakin gak usah pakai dihitung-hitung. Tapi kalau saudara tahu karyawan saudara gak benar, saudara akan mengatakan, ini uangnya sisanya mana. Tapi kalau saudara tahu bahwa karyawan itu benar-benar dapat dipercaya, saudara akan mempercayakan keuangan kepada mereka. Dikatakan semua bekerja dengan jujur, semua bekerja dan dapat dipercaya. Yang Tuhan rindukan dalam akhir zaman ini, dalam putaran terakhir, jadilah orang yang dapat dipercaya. Saudara, saya pernah bersaksi di tempat ini, tapi kemungkinan sayanya lupa atau enggak. Kalau saya sudah pernah lakukan, ya sudah 2 kali saya bersaksi. Ada seorang pengusaha perusahaan, ya. Dia bikin batik, bikin segala sesuatu, dan dia jual batik kemana-mana, saudara. Nah, begitu dia itu nyetorkan barang-barang ke batik ke toko-toko, dia ngisi ke toko-toko, sampai pada satu saat dia sering kali menjadi langganan dari salah satu toko orang India, ya. Nah, dia kalau pesan banyak orang India itu, dan dia selalu memasok barang-barang batiknya ke tempat itu. Sampai suatu saat dia itu mendapatkan kiriman uang 200 juta, saudara. Ya. Dikatakan, Pak, ini membayar nota saya yang tanggal sekian, dikatakan. Nah, dia begitu masuk, dia cek, ternyata nota itu sudah dibayar. Tapi kamu gak tahu bagaimana pembukuan dari toko ini merasakan belum dibukukan. Jadi dia mengatakan, minta maaf ya Pak, sampai lama baru kami bayar. Ini kami baru bayar. Lalu akhirnya, loh ini sudah dibayar. Ini kok dapat bayaran double, bukan sedikit, saudara, 200 juta. Nah, pada saat itu mulailah yang dinamakan pertimbangan manusia. Toh aku ndak nagih. Ini namanya rezeki nomplok, betul tidak? Ya, udah nggak dikembalikan. Sebenarnya kalau nggak dikembalikan itu tidak salah, karena itu kan dia tidak minta. Mungkin dia akan berpikir itu rezeki nomplok, tapi dia punya karakter Kristus. Dia orang yang dapat dipercaya. Lalu apa yang terjadi? Dia katakan, dia telepon kepada pemilik toko itu dan mengatakan, Bu, ibu itu sudah bayar. Tanggal sekian itu sudah masuk ke rekening saya, 200 juta. Ibu ini bayar lagi, double berarti Bu. Masa? Iya. Kok di pembukuan saya nggak ada? Ya, di pembukuan saya ibu sudah lunas. Jadi ini ibu, saya mau transfer kembali. Lalu ibunya mengatakan, sudah nggak usah ditransfer. Saya pesan lagi saja dengan uang 200 juta itu. Saya beli produk kamu lagi seharga 200 juta untuk menggenapkan. Jadi saya sudah bayar dulu sebelum barang datang. Saudara, dapat dipercaya mengakibatkan dia katakan, sampai dengan detik ini, sekalipun masa pandemi, sekalipun masa dikatakan batik-batik itu seragam-seragam sudah tidak terlalu booming seperti dulu, tapi dia katakan toko ini tidak pernah berhenti untuk terus membeli produk batiknya dia. Toko itu diberkati Tuhan, dia pun diberkati Tuhan. Orang yang dapat dipercaya bisa mewarnai akan dunia. Dia orang Kristen, toko itu bukan orang Kristen, tapi dia bisa mewarnai orang yang bukan sesama Kristen. Saudara, yang Tuhan rindukan akhir zaman ini, jadilah berkat, jadilah bisa mewarnai dimanapun juga engkau berada. Dia agama apapun, belajar kita bisa mewarnai dalam kehidupan kita.
Dengan cara apa dikatakan dapat dipercaya. Amin. Yang selanjutnya dikatakan mempunyai hati yang rendah hati. Kerendahan hati kita bisa dikatakan bisa menjadi teladan untuk orang lain. Dengan kerendahan hati kita bisa mewarnai dunia kita. Dimanapun juga. Rendah hati bukan harus kepada orang yang kita perlu menghormati. Tapi rendah hati kita bisa untuk menjadi berkat buat anak kecil. Kita bisa menjadi berkat untuk suami kita bisa menjadi berkat buat istri kita bisa menjadi berkat buat mertua kita bisa menjadi berkat dimanapun juga dalam bisnis kita. Jikalau kerendahan hati ada dalam hidup saudara dan saya. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-11. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Ya, saudara, Yosia ini mengerti sesudah dia itu membangun bait Allah. Coba kita lihat step-stepnya ya. Begitu selesai bangunan itu diselesaikan, apa yang dikatakan? Cari Taurat Tuhan. Cari firman Tuhan. Cari firman yang jadi rema di dalam hidupnya. Cari apa kata firman Tuhan atas hidup saya. Firman tidak sekedar kita baca, tapi kita hidupi firman itu. Ini yang dilakukan oleh Yosia. Pada saat dia mendengar perkataan kitab Taurat, dikoyakkanlah pakaiannya. Dia merasa, aduh siapa aku? Aku orang berdosa. Rendah hati. Berapa banyak raja-raja Israel yang begitu ditegur langsung marah. Langsung banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh. Tapi Yosia tidak. Dia anak yang masih muda. Sangat-sangat muda. Tapi dia mengerti. Dia cari Tuhan. Dia cari kebenaran, dia tahu siapa dirinya. Biasanya seorang raja yang mempunyai kedudukan tinggi sukar untuk ditegur. Orang yang sudah mempunyai kedudukan tinggi susah untuk ditegur. Ibu-ibu ditegur anaknya tidak mau. Kadang-kadang ditegur suaminya marah jadi bertengkar. Kadang-kadang ditegur sesamanya tidak mau. Apalagi ditegur sama hamba Tuhannya. Marah terus ngambek dan mengatakan aku tidak ke gereja itu lagi. Aku tidak persekutuan lagi. Galak sekali pendetanya dan sebagainya. Banyak yang sakit hati hanya karena ditegur. Itu disebabkan karena ada kesombongan dalam hidupnya. Belajar Yosia, anak yang masih muda, dia punya hati yang benar-benar begitu ditegur dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda pertobatan. Rendah hati. Kerendahan hati kita bisa mempunyai dampak yang sangat luar biasa buat sekitar kita. Kita bisa belajar kerendahan hati, yaitu yang dinamakan hineni. Kita belajar ayat ke-12. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbar bin Mika, kepada Safon panitia itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbar, Safan, dan Asaya kepada seorang nabiah yang bernama Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas.
Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Saudara, masih tetap ada nabi di sana. Yosia merasakan, aku raja, tapi aku mau mendapatkan perintah Tuhan yang dari seorang nabi, seorang utusan Tuhan, seorang yang dinamakan nabinya Tuhan, penyambung lidah daripada Tuhan. Dia tidak sombong, dia rendah hati, dan dia mengatakan, aku mau dengar apa yang diperintahkan. Lalu apa yang terjadi? Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain, dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangutan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Ini firmannya keras banget. Sedangkan dapat dikatakan Yosia ini orang yang tak katakan Tuhan, orang yang mau mendengar firman Tuhan, orang yang hidupnya lurus di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa orang yang seperti ini tiba-tiba dapat firman yang keras banget seperti ini? Dia tidak berbuat dosa, tapi dia yang akan menerima imbasnya dari semuanya itu. Saudara, coba bayangkan kalau saudara tidak melakukan sesuatu tapi imbasnya kena. Apa yang dilakukan? Dia bukannya memberontak kepada Tuhan, tapi dia katakan, apa yang harus aku lakukan? Minta ampun sama Tuhan, ya. Walaupun dia bakal kena imbasnya. Saudara, belajar kita melihat apa yang dialami oleh Kaleb dan Yosua. Dua orang ini tidak melakukan yang tidak benar saat masuk dalam pengintaian. Tapi mereka kena imbasnya, betul? Mereka ikut berputar-putar selama 40 tahun. Kena imbasnya dari 10 pengintai yang lain. Tapi apa yang dilakukan? Dia lakukan itu dengan sukacita. Dia jalani itu semuanya. Sekalipun dia tidak berbuat. Yosia pun sama. Dia tidak melakukan yang jahat. Dia tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar perintah Tuhan, tapi imbasnya kena. Tapi dia mengatakan dengan rendah hati, dia merobek akan jubahnya dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang seperti ini, saudara bisa menjadi dampak buat sekitar saudara. Saudara bisa mewarnai. Kalau memang kita salah, tidak ada salahnya kita mengaku di hadapan Tuhan. Kita minta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti hati. Ayo saudara, belajar pemberesan dalam hidup kita. Rendahkan diri kita. Kalau memang itu yang terjadi kesalahan, biarlah kita lakukan. Ada seorang yang mengatakan kepada saya begini, dia bersaksi, Bu, sebetulnya saya itu yang mengalami kesalahan itu adalah orang tua saya dan nenek saya, tapi saya kena imbasnya. Dia bilang, semua orang membenci saya. Dia katakan, wah kamu anaknya orang ini. Ya. Kalau orang tua kamu begitu, kamu pasti tidak baik. Kena imbasnya. Jangan bergaul dengan dia, ini keturunan orang gak benar. Selalu kena imbasnya. Tapi dia katakan, aku akuin orang tua aku tidak benar. Keturunan orang yang tidak benar. Tapi aku mau belajar minta maaf untuk apa yang sudah dilakukan oleh orang tua saya. Aku minta maaf dengan apa yang keturunan saya yang tidak baik. Tapi saya mau belajar untuk benar-benar memperbaiki
apa yang tidak baik. Saudara, akibatnya yang seperti ini dia diterima kembali. Saudara, belajar rendah hati, terobosan untuk masuk ke dalam tempat yang lebih tinggi dengan kerendahan hati. Ya. Apa akibat daripada semuanya itu kita bisa baca di dalam ayat yang ke-18. Bisa menjadi orang yang dibedakan, saudara. Saudara, saya percaya saudara pasti mau ya menjadi orang yang bisa dibedakan. Orang lain mengalami yang tidak baik, tapi kita tetap mengalami baiknya. Masa pandemi saat ini apapun yang terjadi, saudara menjadi orang yang dibedakan. Amin. Kenapa? Rendah hati. Mau mengakui segala sesuatu, saudara dan saya akan menjadi orang yang dibedakan. Amin. Ayat 18. Tetapi dikatakan kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena dikatakan, ini perhatikan baik-baik ayat 19. Oleh karena engkau sudah menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, persyaratannya apa? Menyesal, bertobat artinya. Bukan sekedar hanya menyesal sampai di sini, tapi menyesal itu bertobat sungguh-sungguh dan merendahkan diri. Ya. Hanya dua syarat yang mengakibatkan saudara dan saya bisa menjadi orang yang dibedakan. Karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan itu pendengar doa. Ayo belajar mengoyakkan hidup kita. Apa artinya mengoyakkan? Aku melepaskan semuanya yang pernah dilakukan. Aku mau bertobat. Aku menyesal dengan apa yang sudah aku lakukan. Aku yang dahulu tidak bisa mewarnai dunia ini. Aku tidak bisa untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi berkat buat orang lain. Bertobat kembali pada hari ini, saudara. Saya ajak saudara harus kembali menyesal. Robek semua jubah. Jubah itu bicara tentang kebesaran, kesombongan. Ya. Apa yang kita banggakan dulu, sobek itu semuanya buat penyesalan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau balik kepadamu. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Apa yang pernah aku lakukan, aku mau kembali kepadamu. Maka saudara dan saya akan menjadi orang yang dibedakan. Apapun yang saat ini saudara sudah alami dalam kehidupanmu, apapun yang saat ini saudara sudah lakukan, kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, jalan-jalan yang salah yang sudah kita lakukan, putusan-putusan yang salah yang sudah kita lakukan, tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan, beresan pada hari ini. Kalau saudara dan saya bisa membereskan hidup saudara di hadapan Tuhan, hari ini Tuhan katakan, apapun yang terjadi yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk hukuman-hukuman, Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, sebab itu sesungguhnya ayat 20, aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Menjadi orang yang dibedakan. Saya berdoa saudara hari ini,
jadilah orang-orang yang dibedakan. Kita masuk dalam doa saat ini. Minta diselidiki dalam hidup saudara dan saya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengaku di hadapan Tuhan, sobek akan jubahmu. Minta sama Tuhan diselidiki. Kita nyanyikan, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kita ini benar-benar masih mengasihi akan Tuhan? Dan benar-benar kita mengatakan di dalam hidup kita, bahwa hidup kita ini benar-benar mengasihi Dia. Dan mau mempunyai hati untuk minta diselidiki hati kita. Minta dibasuh dengan darah Yesus.